Yo, guys. Di video kali ini, kita akan bahas topik yang super menarik. Kamu mungkin pernah dengar soal bangsa Kanaan, Israel, atau bahasa Semitik, kan? Tapi, dari mana sih sebenarnya bangsa Kanaan itu berasal? Apa benar mereka adalah leluhur bangsa Israel? Dan asal-usul bahasa Semitik itu dari mana? Yuk, kita bongkar semua fakta sejarah dan genetik yang ada. Let's go! Jadi, bangsa Kanaan itu adalah penduduk asli yang hidup di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Israel, Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordania. Mereka muncul sekitar 1200 SM dan dikenal sebagai masyarakat yang jago banget dalam perdagangan dan maritim. Ada kota-kota terkenal kayak Tyre, Sidon, dan Byblos yang jadi pusat perdagangan. Tapi menurut para arkeolog, orang Kanaan bukan bangsa yang datang dari jauh, melainkan hasil percampuran dari penduduk asli Levant dan para imigran Semitik yang datang dari utara Mesopotamia dan Jazirah Arab. Ngomong-ngomong soal bahasa, bangsa Kanaan berbicara dalam bahasa Kanaan, yang termasuk dalam keluarga bahasa Semitik. Nah, bahasa Semitik ini ternyata bagian dari rumpun bahasa Afroasia, loh. Keren banget, kan? Ada dua teori besar tentang dari mana penutur bahasa Semitik ini berasal. Levant. Banyak ahli percaya kalau penutur awal bahasa Semitik muncul di Levant. Jazirah Arab. Teori lainnya bilang kalau mereka datang dari Jazirah Arab dan menyebar ke Levant dan Mesopotamia. Bangsa Kanaan ini punya banyak saudara, loh. Ada yang tinggal di Mesopotamia, seperti bangsa yang berbicara dalam bahasa Akkadia. Di Levant sendiri, bahasa Semitik berkembang jadi Ibrani, Aram, dan Fenisia. Fenisia bahkan menyebarkan alfabet mereka ke seluruh dunia kuno, yang jadi dasar alfabet yang kita pakai hari ini. Sekarang pertanyaannya, apakah bangsa Israel berasal dari Kanaan? Jawaban singkatnya, ya. Para ahli sejarah dan arkeolog percaya bahwa bangsa Israel kuno sebenarnya adalah kelompok kecil dari penduduk lokal Kanaan. Mereka berkembang secara bertahap, mengembangkan agama dan tradisi unik, dan akhirnya memisahkan diri menjadi identitas tersendiri. Jadi, meskipun kisah Eksodus dari Mesir terkenal dalam kitab suci, faktanya adalah tidak ada bukti arkeologis konkret bahwa orang Israel pernah jadi Buddha di Mesir atau melakukan perjalanan besar-besaran ke Kanaan. Sebagian besar bukti malah menunjukkan bahwa mereka berasal dari wilayah Kanaan sendiri. Jadi, guys, dari semua fakta yang kita bahas hari ini, bisa disimpulkan kalau bangsa Kanaan dan bahasa Semitik punya sejarah panjang dan kompleks. Dari interaksi dan migrasi ribuan tahun yang lalu, lahirlah berbagai bangsa seperti Israel, Fenisia, dan lainnya. Sementara itu, bahasa Semitik terus berkembang hingga melahirkan bahasa-bahasa seperti Arab dan Ibrani, yang masih digunakan sampai hari ini. Keren banget, kan? Peradaban kuno kayak Kanaan ini benar-benar ngasih dampak besar buat dunia hingga sekarang. Kalau kamu suka konten-konten sejarah kayak gini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Share juga ke teman-teman kamu biar kita bisa belajar bareng tentang sejarah dan peradaban dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.